Sesuai dengan tema yang dibuat ya, ini flyernya bagus ya. Thank you Roy yang bikin ya. Ini kerentanan rohani. Jadi ada subtemanya namanya Unresolved Conflict of Heart. Jadi ada konflik di dalam hati kita, konflik di dalam diri kita yang tidak terselesaikan sehingga seharusnya kita bisa melakukan sesuatu dengan maksimal, namun kita tidak mencapai tujuan itu. Ya, saya waktu itu mendengar satu khotbah dari Miles Monroe bahwa tempat yang paling kaya di dunia itu ada di mana? Sebenarnya ada di kuburan. Karena potensi yang seharusnya dilakukan itu tidak dilakukan sampai pada finishnya, sampai dipanggil Tuhan itu banyak potensi yang terkubur. Nah, juga Tuhan memberikan peringatan kepada saya. Heran ya, di dalam masa pandemi itu Tuhan banyak bicara. Sebelum juga era waktu itu ada pandemi COVID dan lain sebagainya, itu saya seringkali ceritakan ya kepada teman-teman semua dan saya memberikan warning begitu. Nah, kali ini Tuhan berikan kepada saya ini sesuatu yang aneh sekali, yaitu banyak hamba Tuhan akan berjatuhan, tergelincir, dan banyak yang di antara mereka itu melalui seperti mimpi gitu, dan banyak di antara mereka yang ketika tergelincir mereka jatuh ke dalam dan tidak muncul kembali. Tetapi ada orang yang ditolong oleh teman-temannya. Nah, itulah orang yang benar-benar bisa ditolong dan dikembalikan pada posisi yang semula. Nah, kalau kita lihat di dalam konflik diri ini tidak kelihatan oleh orang lain. Jadi kita harus bisa mengerti dan kita harus bisa menjelajahi, juga kita harus bisa memperbaiki diri. Emang kita mengerti bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi seringkali kita memiliki janji ini, tetapi kita sebetulnya tetap pada tabiat yang lama, kehidupan yang lama. Bahkan adat-adat yang dulu itu muncul kembali. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 malah dikatakan kita ini tidak berdosa lagi oleh karena darah Kristus. Nah, mari kita mau gali sebetulnya apa permasalahan yang ada. Karena ini permasalahan ini tersembunyi, yang Anda harus bisa koreksi diri dan Anda harus berdiri standing strong. Ya, nah kita tahu bahwa ini komunitas bukan satu gereja dan saya juga bukan pemimpin Anda, tetapi kita menjadi satu partner bersama-sama supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan secara bersama-sama. Tidak ada yang super di antara kita. Saya diingatkan begini ya, saya ini punya kelemahan. Kelemahannya ini kalau saya parkir itu nggak bisa lempeng, nggak tahu kenapa, nggak bisa lurus. Udah puluhan tahun, ya. Lalu itu jadi ketika saya parkir, jadi ketika waktu tadi parkir, saya merasa udah lempeng gitu, udah lurus. Namun istri saya ingetin, ini pasti nggak lurus. Udah gitu saya kata udah lurus. Saya begitu keluar, mencong juga dari garis. Nah, ya perasaan bener gitu, perasaan udah lempeng gitu. Sampai saya tuh ngatur strategi gimana sih caranya lempeng tuh kan gitu kan. Aduh, ini kelemahan. Apakah saya mau tinggal di dalam kelemahan terus? I have to find the way. Bagaimana supaya bisa jadi lurus, nggak mencong gitu kalau parkir gitu kan. Dan itu kan merugikan orang juga dan nggak bagus juga dilihatnya gitu kan. Jangan pikir, ini mobil gua, gimana aja parkir gimana gua aja, lu nggak usah ngatur gitu. Sebelah apa yang penting gua nggak ganggu, nggak gitu juga. Kebakaran rumah kita akan membakar tetangga.
We have to be very careful on this ya. Nah, jadi banyak yang sudah dibenarkan, sudah hidup di dalam kebenaran, tetapi tetap hidupnya di dalam dosa. Dan dia merasa bahwa sudah hidup di dalam kebenaran. Nah, kita lihat sekarang di dalam berbagai ayat-ayat firman Tuhan. Misalkan contoh Abraham. Abraham disebut bapak orang beriman. Wah, powerful banget. Itu julukan yang luar biasa setelah beliau wafat. Tetapi ketika kehidupannya di dalam kitab Kejadian ayat yang ke-17, Tuhan menjanjikan Sarai untuk lahir keturunan. Tetapi apa yang terjadi? Dia juga punya anak-anak lain di luar istri yang dijanjikan, dan juga bahkan ketika di dalam Kejadian 25 dia mengambil istri lagi namanya Ketura dan memiliki banyak anak lagi dari situ. Dan ini sampai konflik ini berkepanjangan dan menjadi bangsa-bangsa yang besar, tetapi merupakan satu konflik-konflik juga di situ. Nah, Raja Daud yang kita seringkali dengung-dengungkan dan kita agungkan dan kita melihat bahwa Daud ini adalah seorang penyembah. Tetapi saya beberapa hari ini saya baca firman Tuhan di dalam 2 Samuel 13, 14, terus di dalam ayat-ayat firman Tuhan itu, waduh, kalau saya jadi Daud, saya begini aja ngurusin kecil begini udah ribet gitu. Tapi dia adalah seorang raja, seorang penyembah yang dekat dengan Tuhan, yang dipuji Tuhan, tetapi juga hidupnya saya sampai telusuri kehidupannya. Saya juga melihat itu bagaimana cucu saya punya Bible yang story pakai komik begitu dengan lukisan-lukisan yang bagus. Aduh, kehidupannya Raja Daud yang diurapi sedemikian rupa oleh Tuhan menjadi yang makanya disebut Yesus juga disebut anak Daud, tetap memiliki satu unresolved conflict of the heart. Ada balas dendam di situ. Anak-anaknya ada yang deny itu apa tuh? Deny itu apa bahasa Indonesianya tuh? Tidak mengakui. Terus sin. Jadi sebetulnya saya melihat Daud ini adalah seorang wounded, seorang yang wounded leader, wounded king. Jadi sekarang pertanyaan, where is the hero in the house? Apakah kita ini juga, misalkan para pria sebagai ayah, sebagai imam, apakah kita juga masih memiliki wounded heart? Apalagi sebagai pemimpin lagi. Nah, apa yang akan kita impartasikan kepada banyak orang nanti ke depan? Daud saja dengan anaknya Absalom yang begitu dibanggakan dan rambutnya keriting, nggak ada satu orang pun di Israel seperti Absalom dikatakan. Tetapi dia mau bunuh papanya. Dan bahkan dia mati. Absalom itu mati tergantung antara bumi dan langit. Ngeri banget. Sampai prajurit-prajurit Daud mengatakan kita bunuh Absalom yang mau membunuh Raja Daud. Tetapi ketika diberitakan Absalom sudah mati, Daud meraung-raung menangis. Sampai disangkanya, kamu maunya yang mana? Mau kami mati semua? Nah, lalu lihat ketika Amnon, anaknya memperkosa adiknya sendiri Tamar. Nah, ini yang menjadi konflik yang menyebabkan Absalom itu membenci Amnon. Sampai dengan perilaku papanya itu yang mungkin tidak tegas atau bagaimana. Atau bagaimana lah, saya juga nggak ngerti, saya belum tidak hidup dari zaman itu. Tetapi itu yang membuat Absalom benci sekali ke papanya Daud. Dia mengkhianati ayahnya sendiri. Terbunuh oleh tentara Daud sendiri. Dan meneguhkan tahtanya melalui penderitaan dan darah. Daud ini sebetulnya mengampuni Shimei, orang Saul ya. Sebelum meninggal. Tetapi dia mengampuni. Tetapi dia seperti mengampuni. Tetapi ketika dia lagi mau
meninggal, Daud berkata kepada Salomo bahwa panglima perangnya Yoab dan Simei juga orang Saul mengatakan begini, jangan sampai ke lubang kubur tanpa berlumuran darah. Oh my God, ini kata-kata orang beriman loh, kata-kata orang penyembah loh. Nah, lalu apalagi kita lihat Raja Hizkia. Raja Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 18 ya, di dalam 2 Tawari 22, 2 Tawari 32. Terus di dalam Yesaya pasal yang 36 sampai 39. Ini adalah turunan Daud terbaik, Raja Hizkia ini. Keturunan Daud yang terbaik. Dia anak raja daripada raja yang jahat namanya Ahaz. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan. Dia membebaskan bangsanya untuk tidak melakukan penyembahan berhala. Lalu dia mulai start memfungsikan bait Allah dan memfungsikan para imam kaum Lewi. Ayo kita harus menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan di sini bahwa Raja Hizkia itu pertama kali mengadakan Paskah. Yang sudah lama bangsa Israel tidak mengadakan Paskah. Jadi ujian yang pertama adalah bagaimana ketika Asyur itu menyerang, tetapi malaikat Tuhan yang berperan membela daripada Hizkia. Lalu ujian yang kedua, dia sakit dan tidak tersembuhkan lagi. Maka dia menangis dan dia bertobat. Akhirnya diberikan bonus 15 tahun hidupnya. Di-extend hidupnya 15 tahun. Tetapi ada ujian yang ketiga. Ketika di dalam 2 Tawari 32 ayat 31 itu di mana dikatakan utusan orang-orang Babilonia ketika datang mengucapkan selamat, engkau sudah harusnya mati tetapi engkau sembuh dari sakit dan kamu menjadi raja kembali. Nah, Hizkia bukannya yes praise God that God heal me, tetapi dia malah menunjukkan hartanya, kekayaannya, menunjukkan tentaranya kepada Babilonia ini. Makanya Yesaya datang dan mengatakan kepada Raja Hizkia, semua yang kamu miliki ini akan diangkut ke Babel, termasuk keluargamu. Nah, bahkan di dalam 2 Tawari 32 sedih. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Allah meninggalkan dia. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang aku kasih dalam Tuhan. Spiritualitas alami itu ada dalam diri manusia. Jadi ini bukan sekedar iman. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya di dalam firman Tuhan, banyak tokoh-tokoh Alkitab bergumul di dalam kehidupannya, di dalam seumur hidupnya. Itu bukan pergumulan yang kecil-kecil. Dan saya juga mungkin melihat sekarang banyak pergumulan hamba Tuhan yang seharusnya dia tidak bergumul di area situ, tetapi dia mendapat satu pressure yang sangat, dan sehingga membuat emosinya di luar kendali, bahkan juga membuat keputusan-keputusan yang salah. Kalau kita lihat Musa itu seorang pemberang sebetulnya, temperamen. Dia seorang yang garang, bahkan bisa membunuh orang. Tetapi Tuhan ubahkan menjadi lembut hatinya
Namun dengan perjuangan keras dia membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Akhirnya adalah satu emosi yang membuat Tuhan marah dan membuat Musa finally tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Oh my God. Yang gini pernah dikhotbahin nggak? Kita khotbahnya tanah perjanjian terus. Banyak orang tidak mencapai tujuan yang seharusnya dia harus mencapai tujuan yang ditetapkan. Tetapi oleh karena perilaku atau free will, kehendak bebas manusia yang dia pakai di dalam perjalanan hidupnya, membuat dia tidak finish well. Petrus, seorang yang membela Yesus luar biasa. Siapa di antara murid-muridnya yang berani mati seperti Petrus? Tetapi ternyata itu kan dia seorang pengecut. Takut sekali untuk mati. Ngomongnya berani mati. Dan dia orang yang berani keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Murid-muridnya masih mikir, gimana kalau aku tenggelam? Tapi kita lihat apa fungsi, nanti saya akan jelaskan. Ini Petrus ini bisa menjadi seorang yang merubah hidupnya, nasibnya menjadi seorang martir. Dan benar-benar dia menjadi seorang yang disebut Kristus. Mati seperti Kristus. Nah, di dalam firman Tuhan, Paulus berkata begini, Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi kalau kita lihat, apalagi di sekarang nih di TV, saya ngelihat berita-berita, apalagi mau ke pemilu, waduh kelihatan belangnya semua deh, ya. Semua statement harus diuji dah. Jadi mau kemana statement ini? Sebetulnya ini mereka pidato mau kemana tujuannya. Jadi pada dasarnya tidak ada yang baik di dalam diri manusia. Semua tuh ada maksud, ada tujuan, ada keinginan, dan ada ambisi. Nah, firman Tuhan katakan tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Dalam ayat 19, Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Wah, ini pernyataan jujur. Apakah ada hamba Tuhan yang jujur? Seringkali kita pakai topeng dan kamuflase. Merasa kita diurapi. I'm so anointed, gifted, penuh kasih karunia. Dan seringkali kita tampil banyak di depan orang seolah-olah kita ini the hero. Pertanyaannya, apakah komunitas Kristen ini mulia? Is there any glory in our community? Saya ngomong ke panitia-panitia di Perth ya, untuk mempersatu. Kalau di kita nih ini lihat aja di grup kita aja di Zoom ini juga dari berbagai denominasi ya. Kita masih bisa accept satu dan yang lain. Bahasa saya mungkin bisa diterima oleh doktrin Anda, gereja Anda, masih bisa ada toleransi atau saling karena tujuan kita adalah unity. Tetapi saya pernah berkata begini, tema daripada WPA itu adalah Wave of Glory. Dan saya pernah keluarkan statement gini, is there any glory in us? Sementara kita nggak hidup dalam unity. We reject. Bukan sekedar kalau di kita nggak suka udah ya just leave group, oke? Tapi kalau di sana nggak suka tuh dengan statement I don't like you. Nah, ya bukannya ini beda kultur ya, bukannya jelek, ini beda kultur. Kalau di kita kan kulturnya yes mungkin, tapi
iya, yes, tapi tidak. Bisa juga gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apakah komunitas kita penuh kemuliaan Tuhan atau enggak? Ketika kita berdoa di dalam satu pertemuan yang hebat, 1.000, 10.000 orang atau di stadion nanti mungkin bisa 10.000 orang nanti di Perth akan berkumpul anak-anak muda. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar melihat bahwa the glory of God is coming? Saya ngomong begitu. Nanti di Gelora Bung Karno mungkin kita akan ada 100.000 orang. But are we prepared for the glory? Karena the glory itu tidak bisa tinggal di dalam sinner, si pendosa yang penuh kamuflase. Kita seolah-olah seperti rukun penatua bersama. Leadership, tim leadership yang kudus, puasa bareng. Tetapi apakah kita benar-benar saling menolong? Kita punya karakter Kristus yang siap mati untuk for somebody ketika seseorang terjatuh, tergeletak, dan kita bisa menolong dia kembali. Atau syukur dah gue gak ada saingan lagi. Nah, kita belajar dari seorang hamba Tuhan. Coba slide-nya. Coba slide-nya. Ini yang pertama itu tadi dilihat bahwa Absalom ya adalah anak Raja Daud yang tergantung di pohon dan dibunuh oleh tentara-tentara Raja Daud, tentara ayahnya sendiri. Dan konflik itu tetap ada di dalam hati Daud sehingga Yoab itu harus berlumuran darah. Padahal panglimanya sendiri. Nah, saya mau cerita dengan satu hamba Tuhan namanya Charles Templeton. Everybody knows about Billy Graham, oke? Tetapi sebetulnya dia itu twin, bukan twin kembarnya, tapi kembar dalam pelayanan namanya Charles Templeton. Charles Templeton ini adalah seorang diurapi Tuhan. Tetapi dia tergelincir di tengah jalan. Dia melihat ada satu peristiwa ketika dia melihat majalah Life. Itu ada di sampul bukunya ada seorang perempuan Afrika yang dalam situasi yang kekeringan yang luar biasa. Waktu itu membawa batok kelapa dan dia mengharapkan air. No rain, tidak ada hujan. Hanya melihat sampul buku itu saja dan dia merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak adil, dan lalu dia bertanya, apakah Tuhan itu masih ada? Akhirnya apa? Dia kecewa sama Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan dan dia mencetak buku namanya Farewell to God. Padahal siapa dia? Coba slide kedua. Nah, ini itu Billy Graham lagi muda dan di belakangnya itu Charles Templeton. Yang satu sukses luar biasa, penginjil kelas dunia. Yang satu adalah pendiri namanya Youth for Christ. Kalau dia khotbah itu bisa berapa ribu orang langsung dibaptis. Tetapi akhirnya dia mengarang buku Farewell to God. My reasons for rejecting the Christian faith. Alasan-alasanku untuk aku menolak iman Kristen. Dan dia menjadi pencetak buku porno. Nah, dengan satu situasi, kondisi, dia melihat, kok padahal dia menyelamatkan banyak orang, tapi dia sendiri nggak selamat. Karena melihat ada konflik di dalam dirinya. Gak bisa terima dengan kejadian yang ada.
Sampai dia mengomong-ngomong begini, is God real exist? Apakah betul-betul Tuhan itu ada? Menyaksikan. Bukan menyaksikan, menyaksikan rentan rohani. Nah, firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 16 sampai 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. What is hamba kebenaran? We know the truth, tetapi kadang kita nggak mau jadi hambanya, budaknya kebenaran. Menjadi slave of truth. Hamba daripada budak daripada kebenaran itu. Nah, apa yang sebetulnya Tuhan mau? Itu hari-hari ini. Jadi bagaimana? Hamba-hamba Tuhan yang hebat aja begini bisa berontok begitu. Benny Hinn aja bisa mengakui bahwa aku sudah pernah jatuh dan berdosa. Padahal jutaan orang nonton dia. Jutaan orang diselamatkan. Dan dia mulai lagi dari pelayanan baru lagi. Jadi kita nih bukan sekedar eksis sekarang. Kita harus jadi wounded healer, penyembuh luka-luka di dunia yang terluka. Yang disebut fatherless, lonely planet sekarang itu. Jadi kita sedang memasuki satu era super konflik yang luar biasa. Nah, Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh founder daripada negara India. Dia mengatakan begini. Falsafahnya begini. Dia kecewa melihat orang Kristen. Ternyata dia ingin menghapuskan kasta, tetapi di kekristenan ada juga kasta. Look down, merendahkan yang lain. Sehingga dia tidak jadi Kristen. Dan dia berkata begini, jalanilah hidup ini seolah besok mau mati. Tapi belajar terus seolah akan hidup selamanya. Mana coba terus, next slide. Oke, ini nanti dulu aja ya, nanti dulu. Nah, di close dulu. Jadi apa yang sebetulnya Tuhan mau di dalam pelayanan ke depan? Yes, kita bisa bagi sembako. Yes, kita doa puasa. Yes, kita memberkati. Tetapi we have to be very careful. Apakah kita sudah berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan Tuhan? Atau kita sudah melesat jauh seperti saya kalau parkir rasa benar aja. Padahal rasa lempeng aja gitu. Padahal sebetulnya saya mulai mencong. Dan itu merasa gua nih udah mobil gua, ngapain mikir gitu kan. Nah, di dalam 2 Korintus 5, saya buka ini, 2 Korintus 5 mulai ayat 14 sampai 20 ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini yang dari Allah, dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat yang ke-19 ini penting. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Khotbah di panggung gampang, satu arah, no komplain, nggak ada kritik, bubar, doa penutup bubar. Tetapi pelayanan pendamaian, standing in the gap, di antara dua yang konflik, kadang kita bisa kena tinju. Saya ingat 25 tahun yang lalu,
Ibu Yoke Nyuwin tahu, mungkin Ibu Yunain ada di sini saksinya. Saya mendamaikan gereja-gereja yang satu konflik karena perpecahan dengan satu dengan yang lain. Yang satu saya bawa ke rumah makan Padang, yang satu ke rumah makan Chinese, dan hari ketiga kita bareng lagi, makan lagi, dan barulah enggak gitu. Kata saya enggak gitu. Itu kan itu hamba Tuhan gini, enggak gitu. Betapa banyaknya saya ini juga melihat hamba-hamba Tuhan saling menyerang satu dan lain dengan opini, padahal orang itu nggak kenal. Berapa banyak orang juga benci saya, padahal orang itu nggak kenal dengan saya. Bisa lucunya ketika saya ada di satu konferensi, ada satu kubu yang nggak suka saya karena saya dekat dengan seorang hamba Tuhan ini. Dan saya katakan, saya ini bukan denominasi dia. Dan saya bukan di bawah dia. Oh bukan ya. Memang saya dari gereja kecil yang gak dikenal gitu kan. Tapi sangkaan orang membentuk satu opini sehingga membuat jadi hater itu di mana-mana. Tetapi kalau kita standing in the gap, kita jangan jadi hater. Justru sekarang saya melihat banyak orang yang dendam kepada saya, ngomongin saya dulu, sekarang bisa ngomong, what can I do for you, Daniel? Oh, emangnya kenapa? Gua pikir dulu tuh lu gini, kata si ini gini. Oh puji Tuhan, it's over, oke? Yang baru sudah datang. Let's collaborate each other. Kita harus kolaborasi satu dan yang lain. Ayat 20 ini penting. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi berapa banyak kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan orang lain. Kalau kita belum masih ada konflik, kita akan menimbulkan konflik-konflik baru. Jadi saya nonton di Netflix film hamba-hamba Tuhan di Korea yang super luar biasa, tapi penyesatannya luar biasa sampai meniduri ribuan gadis dan sebagainya. Ini diekspos sekarang di TV. In the name of God, dalam nama Tuhan. Semuanya dalam nama Tuhan. Saya kata ini sadis banget nih film-film ini dan diekspos ke seluruh dunia. Dan itu salibnya diekspos, gerejanya diekspos, gitu, Alkitabnya diekspos. Nah sekarang let's move. Oke, kita melihat bagaimana, tolong slide yang ini. Slide yang berikut tadi. Jadi dunia ini ada dikuasai oleh satu sistem yang jahat sekali. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus, dan Petrus dianggapnya sebagai Pope pertama, Paus pertama gereja Katolik. Makanya gereja Katolik nggak punya Paus pertama, disebut Petrus. Di dalam Markus 16 ayat 14 jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Lihat, Simon bin Yunus. Jadi Simon itu anaknya Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci, the key of the kingdom of heaven. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Nah ini ayat ini buat pendoa ini udah hafal, untuk nengking, untuk ngikat dan sebagainya. Tetapi lihat, ini sebetulnya satu fundamental di mana keberadaan kita sebagai gereja Tuhan yang ada di bumi ini. This is about the life and death. Ini sebagai hidup dan mati. Ini soal bagaimana, soal hukum, soal akses, soal legal, soal kunci itu soal dimensi yang mana
soal otoritas, kalau nggak punya kunci ini, kita tidak akan bisa membuka. Tidak akan bisa membuka. Nah, kenapa di sini dikatakan Simon anak Yunus bin Yunus? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 15, ini setelah Yesus bangkit dari kubur. Oke, ini era ketika Yesus menjadi manusia. Tapi ketika Yesus sudah bangkit dari kubur dan menjadi seorang yang menjadi manusia yang dibangkitkan menjadi Tuhan sepenuhnya, dan dia bertemu lagi dengan Petrus di pinggir danau, dan inilah kali kedua ketika Simon itu menangkap ikan di danau Tiberias. Apa kata Yesus? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Kenapa tadi disebut anak Yunus, sekarang anak Yohanes? Apakah Yesus salah? Kalau saya Daniel Panji disebut jadi Daniel Hartanto, tentu saya komplain. Nah, papa saya Panji. Salah. Saya anaknya Panji. Anaknya Pak Panji, karena bin itu ayah kan. Nah, di sini disebut Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Feed my lamb. Beri makan domba-domba. Karena dia jarang memikirkan untuk memberi makan domba-domba orang lain. Mikirnya untuk sendiri, bisnis untuk sendiri, apa untuk sendiri. Nah, feed my lamb. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Feed my sheep. Tadi lamb itu anak domba, tapi gembalakan, beri makan sebenarnya, feed my sheep, domba-dombaku. Kata Yesus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes. Nah, apakah Yesus itu berkata 3 kali salah? Simon anak Yunus, kenapa jadi Yohanes? Yohanes 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku, feed my sheep. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, kau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika kau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, follow me. Nah, pertanyaannya, intinya daripada ayat ini adalah kenapa Yesus mengatakan Simon anak Yunus, itu disebut Simon anak Yohanes. Yohanes itu bahasa Ibraninya Yohanan, artinya Tuhan mengampuni. Jadi sebetulnya change. You have to change. Kalau engkau masih tetap hidup dalam hukum Taurat, kau harus hidup dalam anugerah. Jadi mati pun engkau akan untung. Makanya ketika dia mati disalib, tidak mau seperti Yesus, terbalik, kepalanya di bawah. Jadi apa sekarang intinya, konklusinya daripada apa yang saya sharekan? Apa sebenarnya harus bagaimana menghadapi kehidupan yang sekarang? John Sung adalah seorang penginjil dari China. Dia penginjil hebat dan disebut obor Asia.
Dia sebetulnya siapa? Dia adalah doktor kimia lulusan Ohio University. Lulusan terbaik. Dia kalau ke Amerika, dia pakai kapal layar kayu. Di tengah perjalanan dari Amerika, Tuhan bertanya kepada dia seperti bertanya kepada Simon Petrus. Dan Tuhan berkata, aku mau engkau memenangkan jiwa sebanyak-banyak. Lalu apa yang Johnson lakukan? Dia robek-robek ijazahnya, padahal ijazahnya mau dia menjadi kebanggaan dia, dan dia pergi ke kampungnya dan dia serahkan ijazah ini ke orang tuanya, karena gak banyak orang Cina itu dianggap kampungan. Orang Cina itu dulu kan isolated, terisolasi, tetapi dia adalah seorang yang terbaik, mendapat lulusan terbaik, doktor kimia. Apa yang dia lakukan setelah merobek dia ijazah terbaiknya itu? Dia menginjil kemana-mana. Sampai mau meninggalnya juga. Tandu aku kemanapun aku akan menginjil. Sampai matinya dia tetap menginjil. Jadi mari, what can we do? What should we do today? Selaraskan hidup kita dengan Tuhan. Jangan rasa benar sendiri. Hidup kita ini dalam kasih karunia. Dan hidup ini sebetulnya saya minta satu kalimat Tuhan ketika saya tadi mandi itu. Ini so complicated buat kita, ini gimana nih sebetulnya nih kan? Dan jujur yang gak ada yang sempurna di antara kita nih, sekian puluh orang gak ada yang sempurna. Pasti ada hidden, pasti ada borok-boroknya, pasti ada cacatnya, pasti juga ada something yang benar-benar konflik di dalam diri kita. Kita harusnya begini, ternyata kita harus ngurusin begini. Ada peperangan di dalam diri kita. Tuhan ngomong begini, hiduplah dalam kasih karuniaku dan berjalanlah bersama dengan aku. Pikulah salibku. Aku sudah perlengkapi engkau dengan kuasa sorgawi. My God. Kalau ada satu anak diberikan perkataan ini dari orang tuanya, jaminan, assurance, bahkan kuasa dan otoritas menyertai kita. Cuman masalahnya apakah kita mau memikul salib yang bukan keinginan kita tapi keinginan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Nanti saya minta Pak Pendeta Jonathan Bambang untuk berdoa untuk kita semua supaya tetap keep strong. Jangan seperti mimpi yang kepada saya itu banyak hamba Tuhan jatuh bergeletakan, mereka berdasi dan sebagainya karena cinta akan uang dan mungkin cinta akan dunia ini. Mari, jangan sampai kita menolong banyak orang sementara kita ini sendiri nggak ada yang nolong. We cannot help myself. That's ourselves. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Mari back. Selaraskan hidup kita dengan kasih Tuhan dan kita hidup dalam kasih karunia-Nya dan berjalan bersama dengan Dia memikul salib setiap hari. Dan ingat bahwa Tuhan Allah Immanuel menyertai kita. Kadang setiap hari banyak pergumulan, tetapi we have to deny. Kita harus menyangkal diri. Mari Pak Jonathan silakan berdoa.